Kasus kehamilan Erika Carlina di luar nikah semakin menjadi sorotan publik setelah nama DJ Panda atau Giovanni Surya Saputra terseret. Sejak Erika mengaku tengah mengandung anak pertamanya, netizen yang budiman berbondong-bondong menyerbu akun media sosial DJ Panda untuk mencari kejelasan. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, DJ Panda justru menutup kolom komentar di akun media sosialnya, membuat publik semakin curiga. Kemesraan masa lalu antara DJ Panda dan Erika Carlina yang masih tersebar di media sosial semakin memperkuat dugaan. Mengingat banyak video yang menampilkan keduanya berpelukan, bercanda hingga saling merapikan rambut. Video-video ini bahkan sempat diunggah ulang oleh salah satu akun dan menjadi bahan perbincangan panas di kalangan netizen yang berbakti. Keputusan DJ Panda menonaktifkan kolom komentar justru membuat netizen yang budiman semakin frustasi. Banyak dari mereka mengaku ingin meninggalkan komentar panjang, namun terhalang karena fitur komentar dibatasi. Berbagai spekulasi pun bermunculan, mulai dari dugaan bahwa DJ Panda adalah ayah dari anak Erika Carlina, hingga pengakuan netizen yang budiman yang mengklaim pernah melihat DJ Panda bersama wanita lain di Gambir. Ciri-ciri pria yang disebutkan Erika dalam pengakuannya seperti hobi melakukan live semakin dianggap mengarah pada DJ Panda. Netizen yang berbakti pun menuntut tanggung jawab darinya, terlebih karena publik kini menunggu kepastian dari pihak yang sebenarnya terlibat dalam kasus kehamilan Erika Carlina. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Erika Carlina mengaku hamil 9 bulan dan diancam sama ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Yang pertama, gue tidak menormalisasikan hamil di luar nikah. Itu satu. Yang kedua, gue berempati sama nih anak, sama Erika, karena sudah mengakui kesalahannya. Dan jadikanlah ini pembelajaran hidup. Dalam wawancaranya dengan Deddy Corbuzier, Erika mengaku sempat ingin menikah dengan laki-laki ini, tapi dia membatalkan karena sikap egois dari laki-laki ini, yang dianggap Erika tidak mempunyai sosok sebagai suami. Karena menurut Erika, nikah dalam agamanya itu cukup 1 kali seumur hidup. Walaupun dia hamil, tapi dia tidak meminta pertanggungjawaban si beruang panda ini, sebut aja namanya beruang panda, atas kehamilannya. Tapi malah si beruang panda ini mengancam-ngancam akan membombardir, akan merusak reputasi dan karirnya Eri. Wah gila, ini gue shock banget sih. Tiba-tiba banget dapet kabar Erika Carlina hamil 9 bulan anjir. 9 bulan. Nah, yang gue tangkap dari podcast ini, dua-duanya sama-sama salah. Kalau kita balik lagi ke belakang, pergaulan bebas aja udah salah. Ditambah lagi hamil di luar nikah. Ditambah lagi Erika Carlina nggak mau dinikahin loh. Kok bisa? Kenapa sih Erika? Erika sendirilah yang memutuskan untuk hidup masing-masing aja. Dan menurut gua itu egois ya. Egois ke anaknya nanti. Masa anaknya lahir tanpa sosok ayah? Itu lagi si cowoknya punya otong nggak bisa dijaga. Kerjaannya kelayapan mulu. Sampai-sampai dia punya anak dari perempuan lain. Udah gitu sifatnya masih bocil banget anjir. Masih mementingkan diri sendiri. Kalau kita bilang rumit gak masalahnya, ya rumit. Dibilang serba salah gak? Serba salah. Itulah akibat dari pergaulan bebas. Mau digimanain ya akan tetap salah. Dan kalau mau bersatu, memang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Walaupun salah satu tersakiti nih, tapi gue tetap berempati kepada Erika. Semoga lancar sampai hari persalinannya, anaknya sehat, dan buat bapaknya terserah. Karena gue sangat menyayangkan sikap dia yang menyuruh fans-fansnya buat menyerang Erika, buat mengancam Erika di hari persalinannya. Sumpah itu parah banget sih. Itu udah enggak banget sih. Buat lu yang udah lihat, netizen, lu tahu kan tugas lu apa? Gue yang nggak ngikutin aja sekarang gue udah tahu pelakunya siapa. Netizen, serang! Yang belum lihat, intinya gini, di video itu si Erika Carlina datang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Dia memberitahu berita yang harusnya menyenangkan dan akhirnya jadi mengejutkan. Karena gini, Erika Carlina akhirnya mengakui bahwa dia adalah laki-laki. Bukan. Itu masih strong.
Karlina ternyata hamil 9 bulan oleh seorang pria yang tadinya dia mau nikahin tapi nggak jadi karena dia ngerasa nggak cocok. Urusannya personal lah. Terus habis itu si Om Deddy Corbuzier nanya, ya lo akhirnya kesini kenapa? Dan ternyata dia akhirnya mau speak up setelah selama ini dia tutupin, dia nggak nyenggol, dia nggak minta pertanggungjawaban karena si laki itu. Masih pantas dipanggil laki nggak? Nggak. Karena si makhluk yang kayak orang itu. Kalau kayak binatang kan berarti dia orang kayak binatang. Nah kalau kayak orang, nah berarti kan lu binatang. Bukannya tanggung jawab, tapi malah ngancem-ngancem. Dia punya grup sama fans-fansnya kurang lebih 19 orang. Bro, lu 19 orang mau demo aja diketawain lu. Lu 19 orang mau ngapain? Kerja bakti, bersihin got. Semprul, sebelum bersihin got, bersihin dulu perilaku lu. Asik. Masuk. Fans 19 orang. Fans tuh kayak fansnya Fuji no jutaan. 19 orang, keluarga gue aja lebih banyak. Gue nonton podcastnya hampir 45 menit kalau nggak salah. Di setengah aja gue mau muntah. Ada ya ternyata laki-laki serendah ini. Empal gentong. Lu kalau udah berbuat, hamili. Kalau emang ternyata jadinya nggak jadi nikah, urusin. Terus habis itu udah tahu lahiran kapan, malah lu ancem-ancem tuh. Ini video karena gue post di TikTok, gue nggak bisa ngomong kasar ya, tapi rendah banget lu. Manusia, anjing, kucing, ulet, belatung, amubanya nya mencret diare. Nah lu di sini lu. Perkara masalah nggak jadi nikah ya terserah lah. Tapi tetap yang di kandungannya tuh perempuan kan anak lu. Urusin dong. Ah, tadi gue nyampe mana ngomongnya, sampai lupa kan. Tapi yang pengen gue komen gini. Untuk si Erika dia udah secara gamblang bilang bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Prosesnya yang adalah kesalahan ya. Anaknya bukan kesalahan. Anak it's a gift from God gitu. Tapi yang gue heads off banget, menurut gue anak lu akan sangat bangga sama lu. Dimana lu melakukan kesalahan tapi lu bertanggung jawab. Jalani ini sendiri dengan sangat kuat, dengan sangat tegar. Dan lu tidak mengambil shortcut seperti yang banyak orang lakukan. Ya, nih anak nggak jadi nikah, bapaknya juga jahat. Ya, udah hilangin aja lah. Enggak, lu tidak melakukan itu dan itu sangat bagus. Benar pemegang teguh, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Your son will be very proud of you. Tuh pacarnya yang sekarang menurut gua gokil. Gua tadi ngeliat postingannya dengan semua angin ribut ini dia malah tulis I will always love you. Gokil bro. Itu baru namanya laki. Salah satu hal dari jadi laki adalah well sometimes hidup nggak berjalan seperti apa yang kita mau, tapi ya udah jalanin aja. Lu nggak lari dan lu tetap di sebelah orang yang lu cinta. Luna ya. Ternyata selama ini di sebelahnya lu cinta Luna. Satu lagi yang gue pengen ngomong adalah untuk para netizen. Balik-balik bambu, kodok ngorek, temennya Upin Ipin, netizen Indonesia, anak SD, SMP, SMA, kuliah, atau saya kuliah apa? Awal kerja, jangan dicontoh, jangan lu mikir, wow, Erika Karlina begini, berarti aku harus juga, dia kaya, udah punya karir, lalu seragam lu aja masih mak lu yang serikain, kencing lu aja belum lurus, malam masih ngompol, dia udah masih ngempeng, jempol siapa nih? Nggak tahu jempol kaki bapak lu, pantas rasa Samsu. Punya anak itu gak gampang. Punya anak anjing, anak kucing aja susah, mesti lu rawat. Ini anak orang banyak mau. Lu mau punya anak yang gampang no, anak rambut. Lu mau punya anak yang lebih menantang dari anak rambut, tapi di bawahnya anak manusia, anak konda. Seperti ini bukanlah hal yang harus dinormalisasi, enggak. Hamil di luar nikah itu seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena satu gini, segala sesuatu kan ada tujuannya ya kan. Nah, hubungan seksual tujuannya adalah untuk menciptakan anak. Jadi logika dasarnya adalah kalau belum mau punya anak jangan berhubungan, betul? Betul. Tapi orang-orang kan suka, tapi enak, tahu. Tapi hal-hal yang lu pada belum tahu, apalagi buat para perempuan, buat para perempuan muda nih yang masih SMP, SMA, kuliah atau 20-an awal, lu tahu nggak? Ngurus satu anak aja susahnya minta ampun. Ngurus satu anak itu dibutuhkan lebih dari 2 orang. Makanya banyak orang pakai babysitter. Makanya banyak orang dibantuin sama emak bapaknya. Itu dibutuhkan ekonomi yang mapan dan kedewasaan yang cukup. Kalau enggak nanti akan terjadi siklus setan. Yang anak tapi belum sanggup, anaknya nggak diurus, habis itu anaknya gede marah sama orang tuanya terus ngerasain, "Lu waktu gua kecil kemana aja? Gua diurus sama nenek. Gua diurus sama nenek gua, lu nggak ada. Ntar pas lu tua, gua nggak mau ngurus lu. Kenapa? Karena lu nggak ngurus gue." Itu emang banyak terjadi. Pokoknya lu ngerti lah. Orang yang udah dewasa aja, laki perempuan, terus akhirnya dia menikah, terus secara ekonomi mapan, punya anak, banyak yang berantakan. Kenapa? Karena ngurus anak gak gampang. Lagi lu pada yang masih kecil, bocil, hubungan badan pria wanita itu dilakukan untuk menghasilkan anak. Kalau mau cuman enak makan nasi Indomie pakai telur enak, nggak bikin punya anak lagi, enggak bikin gendut ya. Nah ini terakhir nih sebelum gue tutup ada bonus video. Tadi kan gue bilang orang-orang udah pada tahu nih si laki yang lebih rendah daripada nya amuba itu siapa. Gue nggak mau sebut nama.